Assalamualaikum, teman-teman. Hari ini kita akan membahas film yang bikin banyak orang berdebat, Siksa Kubur, dari Joko Anwar. Kenapa film ini begitu menarik? Karena setelah menontonnya, kita justru merasa perlu diskusi. Nah, inilah yang dinamakan sinema cerdas. Aku berani bilang, meski kalian skeptis, ujung-ujungnya pasti ada rasa penasaran untuk menyelami lebih dalam. Video ini bukan sekadar review, tapi juga tempat untuk berbagi teori dan penjelasan terkait banyak hal yang bikin kita bertanya-tanya. Jadi, bersiaplah untuk menjelajahi metafora dan kecerdasan Joko Anwar yang membangun semesta film ini. Ini kali kedua aku nonton, dan aku menangkap banyak detail yang ingin ku sampaikan. Marok buka. Peringatan, potensi spoiler 100%. Jika kalian belum nonton, mungkin lebih baik skip video ini. Ini bukan soal balas dendam, Dil. Ada yang lebih dari itu. Film ini dimulai dengan masa kecil Sita dan Adil di sebuah toko roti, sebelum tragedi pemboman merenggut orang tua mereka. Momen ini menjadi dasar dari konflik yang akan berkembang. Tapi, pertanyaannya, apakah semua detail di opening scene hanya diabaikan? Tentu tidak. Mari kita bahas, roti buaya. Banyak yang menganggap ini hanya lelucon, padahal dalam budaya Betawi, roti buaya adalah simbol pernikahan. Jadi, bisa jadi ada makna yang lebih dalam di sini. Film ini bukan untuk mendiktasi, melainkan untuk menantang penonton berdebat dalam hati dan pikiran tentang berbagai tema yang diangkat. Adil? Lalu, ada kalender dengan tanggal 4 di opening scene. Dalam Feng Shui, angka ini dianggap sebagai gambaran kesialan. Kematian orang tua Sita dan Adil adalah simbol dari keburukan dan kesialan yang mereka alami. Rekaman suara jeritan jenazah juga dihadirkan, mengingatkan kita pada short movie, Siksa Kubur, yang dirilis pada 2012. Sita dan Adil kemudian berpindah ke pondok pesantren, di mana trauma dari tragedi bom terus membebani mereka. Adil digambarkan bukan sebagai pemberontak, sementara Sita berani melawan ketidakadilan. Ketika mereka mencoba memahami siksaan yang terjadi, muncul pertanyaan mendalam, mengapa Joko Anwar berani mengangkat isu sensitif seperti ini? Film ini memang menggugah, dan Joko Anwar tidak ragu menampilkan trauma para korban pelecehan seksual. Detail-detail seperti cara Adil memandikan jenazah dan tatapannya yang tertuju pada alat vital jenazah menjadi gambaran dari trauma yang dia alami. Kemudian kita sampai pada adegan terowongan. Siapa Ismail? Kenapa terowongan itu begitu ditakuti? Ismail mungkin adalah salah satu korban Pak Wahyu, dan terowongan ini menjadi saksi bisu dari kekejaman yang terjadi. Tidakkah kau lihat? Saat Sita berusaha menyelamatkan Ismail, Lihat itu tidak perlu mata. Hanya disitulah semua trauma berlapis muncul. Kita juga melihat bagaimana kehidupan nyata Sita dan Adil berakhir, dan semua yang terjadi setelahnya bisa jadi hanya proyeksi siksaan mereka. Semua karakter di film ini mencerminkan dosa masing-masing. Poin-poin ini menggambarkan bagaimana film, Siksa Kubur, bukan hanya sekadar kisah hantu, tetapi refleksi dari realitas kelam yang ada di masyarakat. Setiap detail memiliki makna dan bisa jadi memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Jadi apakah emang benar Adil dan Sita sudah mati? Sejak pertengahan filmnya jawabannya, mungkin saja. Ini teori pribadi dan beberapa orang lainnya diperkuat saat adegan klimaks Sita berhasil diselamatkan Adil yang matanya sudah bengkak, yang jelas itu mungkin dipatok ular, sesaat kemudian Adil tumbang dan dilanjutkan teriakan samar, teriakan yang sama persis seperti apa yang terdengar dari rekaman kaset itu, dan itu membuat kita semakin penasaran untuk mengupas lebih dalam. Akhir kata, aku mau ucapkan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik like jika kalian suka, dan subscribe untuk konten lainnya. Mari kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.